Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang salat gerhana bulan rahimakumullah. Lantunan puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasul dapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Khatib wasiat khusus kepada diri sendiri, umum kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan ketakwaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang beruntung, yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah yang biasa disebut gerhana bulan. Dan gerhana bulan kali ini adalah gerhana bulan total. Artinya bahwa gerhana ini gerhana yang sangat langka, karena cahaya matahari tertutupi semuanya dengan bulan, sehingga permukaan bumi yang biasanya tersinari dengan bulan pada malam ini tidak mendapatkan cahaya bulan untuk beberapa menit atau jam ke depan. Ini menjadikan suatu pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk senantiasa bertafakur kepadanya, untuk senantiasa mengakui keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala,
bahwa tanpa matahari, tanpa bulan, atau apapun itu yang difasilitasi Allah untuk manusia, kita tidak bisa apa-apa di dunia ini. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Tidak ada. Siapa yang bisa menciptakan bulan? Tidak ada. Siapa yang bisa menciptakan alam semesta atau bagian terkecil dari alam semesta ini yang diciptakan? Siapa yang bisa? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dengan adanya gerhana bulan ini, setidaknya untuk kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa melaksanakan apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslimnya Rasul mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari sebahagian tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhsifani li mauti ahadin wahala li hayatihi. Tidak ada keterkaitannya, tidak ada kejadian gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Maka Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Nabi menyampaikan, apabila kalian melihat gerhana, maka fad'ullah, berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan sholatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi umat muslim diingatkan oleh baginda Rasul, jikalau terjadi gerhana, apakah itu gerhana bulan atau gerhana matahari, yang mesti dilakukan, satu, berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat sunat gerhana, dan bersedekah. Alhamdulillah, tinggal beberapa poin saja yang mungkin belum kita lakukan. Berdoa sudah, bertakbir sudah, sholat pun sudah, tinggal bersedekahnya insyaallah kita laksanakan setelah pelaksanaan sholat sunat gerhana bulan ini atau bubaran dari acara ini. Adapun menurut Imam Al-Ghazali bahwa adabul khusufi, adab-adaban atau perilaku bila mana terjadi gerhana adalah yang pertama, dawamul faza'i, mengatakan bahwa kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari apa? Takut ancamannya, takut siksaannya, takut azabnya, takut murkanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus ditanamkan dalam hati kita. Karena jikalau Allah sudah murka, kemurkaan Allah sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 11, Allah berfirman, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak penduduk suatu negeri yang terbukti penduduk tersebut berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah hancurkan, Allah ganti dengan penduduk yang baru
generasi yang semula dimusnahkan oleh Allah ganti dengan generasi yang baru. Dan sekarang pun tidak menutup kemungkinan jikalau Allah murka, bagaimana kalau bulan ini Allah padamkan selamanya? Bagaimana kalau cahaya matahari ini Allah padamkan untuk semuanya selamanya? Tumbuhan tidak akan tumbuh, air laut akan terus pasang, apapun yang tak terduga bisa terjadi. Makanya pantas Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kita kalau terjadi gerhana itu setidaknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idharul jaza, ialah menampakkan rasa gelisah, rasa pesimis dalam urusan ketaatan kepada Allah. Bukan pesimis urusan dunia, gelisah kalau kita menjadi hamba Allah yang tidak diakui sebagai umat baginda Rasul. Gelisah bila mana kita sebagai hamba Allah tidak diterima amal yang telah kita laksanakan. Gelisah jikalau kita pindah dari dunia menuju alam akhirat kelak. Di akhirat kita tidak punya apa-apa, tidak punya bekal, tidak punya amal yang bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka gelisah dalam urusan memikirkan akhirat itu lebih utama dalam peristiwa gerhana bulan seperti ini. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya jikalau terjadi gerhana, perilaku kita adalah wa mubadaratut taubah, ialah segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, baik dosa yang terasa ataupun dosa yang tidak terasa. Maka bertobat artinya adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan yang jelek tentunya, dan berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Maka segera bertobat kepada Allah sangatlah penting. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu kapan maut menjemput. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita hanya punya kalimat la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, watarkul milali. Kata Imam Al-Ghazali, perilaku yang mesti kita lakukan jikalau gerhana adalah tidak bersikap mudah bosan. Mudah bosan dalam apa? Melaksanakan kehidupan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditugaskan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk cuma makan, bukan untuk cuma hidup, tetapi ada yang pokok, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bosan dalam beribadah. Jangan sampai ada pikiran saya bosan sholat, saya bosan zakat, saya bosan sedekah, saya bosan ibadah-ibadah yang lain. Jikalau itu sudah terjadi kepada diri seseorang seperti itu, maka dikhawatirkan coploklah nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru urusan ibadah makin tua makin semangat, makin tua makin kuat, himmahnya itu makin dahsyat.
supaya dia betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya dia sudah memaksimalkan dirinya semaksimal mungkin untuk menghadapi yang namanya akhirat. Kemudian yang kelima, wa sur'atul qiyami ila sholati, segera melakukan ibadah salat, yaitu salat sunat gerhana yang telah kita lakukan tadi. Dan yang keenam, wa tulul qiyami fiha, dan berlama-lama dalam salat. Makanya Rasul mencontohkan kenapa dalam salat gerhana itu 4 kali ruku, 4 kali Fatihah, 4 kali surah yang dibaca. Karena itu memang lama-lama dalam sholat kita butuh rahmat Allah, kita butuh maghfirah Allah, kita butuh kasih sayang Allah, dan merupakan contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, perilaku yang mesti kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, bahwa perilaku dalam gerhana bulan atau gerhana matahari, wastis'arul hazari, merasakan adanya peringatan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari itu bukan hal biasa, tetapi harus jadikan yang lebih dari biasa, harus jadi luar biasa, sebagai suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun jikalau Allah mau, Allah akan lakukan. Jikalau Allah kehendaki, apapun bisa terjadi. Jikalau Allah menghendaki, apapun bisa Allah katakan dengan kalimat kun fayakun. Maka kita berharap dengan adanya fenomena alam ini bukan saja menjadi peringatan, tetapi lebih kepada memperkuat keimanan kita, keislaman kita, ketauhidan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa mustahiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.